Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea menyatakan dukungannya terhadap penguatan advokat yang diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal itu disampaikan Hotman saat hadir dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 bersama sejumlah organisasi advokat di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Ia mendukung soal aturan pengacara bisa ikut berbicara saat mendampingi orang yang dibelanya ketika diperiksa kasus hukum. Hotman lalu mencontohkan saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus laporan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Menurutnya pada kejadian itu, pengacara tidak bisa berkutik dan hanya bisa diam, mendampingi pemeriksaan. Atas dasar itu ia kemudian menyatakan dukungan kepada Komisi 3 DPR RI, memberikan hak pengacara terlebih bisa mendampingi saksi atau terlapor dalam pemeriksaan. Hotman juga meminta ketentuan itu agar diperinci dalam draft revisi KUHAP. Bukan tanpa sebab, ia mengaku pernah terdiam saja ketika mendampingi kliennya saat menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Hotman juga mengusulkan agar pasal terkait pra-peradilan diperinci. Menurutnya, dalam draft revisi KUHAP masih terlalu umum sebatas terkait penahanan. Pengacara kondang itu juga menyoroti proses penyelidikan yang dilakukan penegak hukum. Dia lantas bertanya mengapa proses pengusutan perkara tak langsung ke penyidikan saja. Hotman mengatakan, penyidik dan tersangka tak berbeda jauh dengan penggugat dan tergugat dalam suatu perkara perdata. Untuk itu dia mengusulkan agar pengacara diberi hak ikut dalam gelar perkara. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor atau saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra-peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHAP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra-peradilan ini masih terlalu umum. Hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra-peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHAP berhak mengajukan pra-peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar, kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra-peradilan. Pertanyaannya apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke. Yang berikutnya adalah penyidik dan
tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Ya.